Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar bagaimana mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 5. Untuk pembelajaran kali ini bertujuan kalian mampu memahami peran Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta kalian mampu mengidentifikasi cara mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Baiklah anak-anak, mari kita mulai pembelajarannya. Yang pertama, apa itu Pancasila? Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila disusun berdasarkan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Serta Pancasila berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan bangsa dan negara. Selanjutnya, Pancasila sebagai pemersatu. Pancasila mengakomodasi dalam artian menyatukan keberagaman Indonesia yang terdiri dari keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan golongan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sebagai dasar hidup rukun. Berikut adalah pengamalan Pancasila oleh siswa. Pengamalan sila pertama yang adalah ketuhanan yang Maha Esa, yaitu contoh mengikuti kegiatan keagamaan sekolah tanpa memaksa orang lain. Berikutnya yaitu pengamalan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, menolong teman yang mengalami kesulitan tanpa pilih kasih. Kemudian yang kedua, tidak mengejek teman yang memiliki kekurangan. Pengamalan sila ketiga persatuan Indonesia yaitu pertama, ikut serta dalam kegiatan gotong royong sekolah seperti membersihkan kelas. Yang kedua, menerima teman dari latar belakang berbeda sebagai bagian dari satu tim. Selanjutnya adalah pengamalan sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, yaitu aktif memberikan pendapat saat rapat kelas dengan cara yang sopan, kemudian menerima keputusan bersama meskipun berbeda pendapat. Kemudian pengamalan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu membagi alat tulis atau makanan dengan teman yang membutuhkan. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan status sosial. Setelah kita belajar tentang contoh-contoh pengamalan Pancasila di lingkungan sekolah, sekarang ayo refleksi. Sebutkan contoh pengamalan Pancasila yang pernah kalian lakukan. Setelah kita mengetahui pengamalan sila-sila Pancasila, sekarang waktunya kuis. Baiklah anak-anak, untuk kuis yang pertama,
Yang bisa langsung angkat tangan saja ya. Apa fungsi utama Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia? A. Sebagai pedoman hidup bangsa dalam berbangsa dan bernegara. B. Sebagai alat politik untuk mendapatkan kekuasaan. Ataukah yang C. Sebagai dokumen sejarah bangsa Indonesia? Untuk pertanyaan kuis yang kedua, contoh penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Berdoa sebelum memulai pelajaran. B. Menghormati pendapat teman meskipun berbeda. Yang C. Mengutamakan persatuan saat bekerja sama dalam kelompok. Untuk kuis yang kedua, benar sekali jawabannya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Berikut ini adalah contoh pengamalan sila kedua Pancasila di sekolah, kecuali A. Tidak memaksakan pendapat kepada teman lain. Yang B. Menyelesaikan masalah melalui musyawarah bersama. Yang C. Memberi bantuan kepada teman yang sedang mengalami kesulitan. Pertanyaan kuis yang keempat, sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila sila keempat adalah A. Menyelesaikan masalah dengan musyawarah dan mufakat. Yang B. Menjaga kerukunan dengan teman sekelas. Ataukah yang C. Membantu teman tanpa mengharapkan imbalan. Untuk pertanyaan kuis yang terakhir, siapakah yang bisa menjawab? Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai pemersatu bangsa? Apakah A. Pancasila hanya digunakan sebagai semboyan bangsa? Apakah B. Pancasila sebagai dasar untuk menjaga keberagaman dan persatuan bangsa? Ataukah yang C. Pancasila digunakan untuk menyelesaikan masalah individu? Baiklah anak-anak, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.